Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Ardan Nurwahyuda ingin membahas tentang sediaan eliksir. Jadi, apa itu sediaan eliksir? Menurut Farmakope Indonesia edisi 3 tahun 1979, eliksir adalah sediaan berupa larutan obat yang mempunyai rasa dan bau sedap. Selain obat juga mengandung zat tambahan seperti gula atau pemanis lain, zat warna, zat pewangi, dan zat pengawet yang digunakan sebagai obat dalam. Tujuan pembuatan eliksir yang pertama yaitu untuk mempertinggi kelarutan zat aktif. Yang kedua, agar homogenitas lebih terjamin. Yang ketiga, zat aktif lebih mudah diabsorpsi. Yang keempat, sediaan berasa manis dan beraroma lebih sedap. Dan yang terakhir, dapat digunakan oleh orang yang sukar menelan obat. Untuk zat aktif yang umumnya sukar larut dalam air, contohnya seperti efedrin HCl, acetaminophen, theophylline, natrium bromida, dan amonium klorida. Untuk kosolvennya, untuk melarutkan zat aktif yang sukar larut dalam air membutuhkan kosolven seperti propilen glikol, gliserol, etanol, sol-sorbitol, dan isopropil alkohol. Pengawet untuk menjaga kesediaan dengan mencegah potensial pertumbuhan mikroba seperti natrium benzoat, asam benzoat, asam sorbat, nipagin, dan nipasol. Pemanis berfungsi untuk menutupi rasa yang tidak enak pada eliksir seperti sukrosa, sol-sorbitol, maltosa, fruktosa, dan aspartat. Pewangi untuk menambah aroma pada sediaan, contohnya seperti strawberry flavor, orange essence, apple essence, sirup timi, dan etil vanilin. Pewarna untuk menambah tampilan yang lebih menarik pada sediaan seperti sirup royados, tartrazin, albaret, green S, dan amaranth. Untuk kelebihan kekurangan eliksir, yang pertama kita bahas kelebihannya dulu. Jadi, kelebihan dari sediaan eliksir yang pertama itu mudah ditelan dibandingkan bentuk padat. Yang kedua, mudah diabsorpsi. Yang ketiga, sediaan lebih homogen, dan yang terakhir, penampilannya menarik. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu larutan merupakan media ideal untuk pertumbuhan mikroba. Rasa obat yang kurang menyenangkan akan lebih terasa. Ketepatan dosis tergantung pada kemampuan pasien dalam menakar. Ini ada contoh resep. Jadi resep ini mengandung tiap 15 mg mengandung propilen glikol 20%, sol-sorbitol 15%, dan etanol 96%. QS dan apple essence-nya QS. Dibuat dalam eliksir 60 ml, tandai bila sesak, dan maksimal 3 kali sehari. Untuk Theo dan umur 2 tahun. Jadi cara pembuatannya yang pertama itu dikalibrasi botol 60 ml. Sorbitol masukkan ke dalam botol, amonium klorida dilarutkan dengan air secukupnya lalu masukkan ke dalam botol. Dalam beker masukkan 10 ml air, etanol plus propilen glikol dan ditandai sebagai pelarut campur. Theophylline dilarutkan dalam pelarut campur sedikit lalu masuk dalam botol plus apple essence. Sisa air digunakan untuk membersihkan beker lalu dimasukkan ke dalam botol sampai batas kalibrasi. Untuk contoh eliksir yang ada di sediaan pasaran yaitu yang pertama eliksir paracetamol seperti Daprin, Decadol, eliksir. Yang kedua eliksir theophylline seperti Droncopilin, Bufapron, Tusapres. Yang ketiga adalah eliksir piperazin sitrat, contohnya seperti Ascari, Combatrineo Ultraxon. Dan yang keempat ada eliksir Ambroxol HCl, contohnya seperti Mucopek. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.